warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktavia. Saya berasal dari UPBJJ Jambi dengan NIM 04462823. Pada hari ini saya akan membahas tentang materi filsafat ilmu, yang diantaranya ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada materi 1, saya akan membahas tentang antropologi, yaitu apa yang menjadi objek kajian ilmu atau hakikat realitasnya. Antropologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti keberadaan, dan logos yaitu ilmu atau studi. Ini adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan atau realitas apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu. Pengertian inti dari ontologi ini yaitu apa yang nyata, apa yang ada di dalam semesta, dan bagaimana sifat dasarnya. Itulah pengertian inti dari sebenarnya itu ontologi itu. Dia itu mempertanyakan apa yang nyata. Dalam konteks ilmu, antropologi menentukan domain kajian ilmu tersebut. Misalnya itu, kita lanjut ke slide kedua, yaitu membahas tentang objek kajiannya. Objek kajian dari ontologi ini ada 4, yaitu fisika, biologi, psikologi, dan ekonomi. Dalam objek fisika, objek kajian ontologis yaitu ada materi, energi, dan ruang waktu. Dalam hakikat realitanya, yaitu realitas fisik yang objektif, terukur, atau positivisme. Dalam objek biologi, objek kajian ontologinya yaitu makhluk hidup, evolusi, dan genetik. Dalam hakikatnya itu realitas biologis yang dinamis dan adaptif. Dalam objek psikologis, objek kajian ontologisnya yaitu pikiran, perilaku, dan kesadaran diri kita. Hakikat yang dibahasnya itu realitas mental subjektif, perilaku objektif. Sedangkan objek ekonomi, objek kajian ontologisnya itu sumber daya, pasar, perilaku manusia. Hakikat realitanya yaitu realitas sosial ekonomi yang abstrak dan relasional. Kita lanjut ke bagian slide ketiga, yaitu soal yang kedua, kita membahas epistemologi. Epistemologi ini yaitu bagaimana ilmu itu diperoleh, bagaimana suatu ilmu yang diperoleh dan dicerna bagi kita, metodenya, dan pengujian kebenarannya. Epistemologi dari episteme atau pengetahuan dan logos ini mempelajari asal-usul metode dan validasi pengetahuan ilmiah. Pengertian inti dari epistemologi ini yaitu bagaimana kita tahu suatu itu benar atau tidak suatu ilmu tersebut. Apa metode yang sah untuk diperoleh dalam ilmu tersebut. Sumber pengetahuannya itu pengamatan atau empiris, logika atau rasional, intuisi atau otoritas. Kita lanjut dalam pengujian kebenaran dari epistemologis, yaitu pendekatannya ada 3, yaitu empiris, rasional, dan kritis. Deskripsi dari empiris ini berdasarkan data sensori atau eksperimen. Sedangkan contoh ilmunya yaitu ilmu alam atau metode ilmiah, hipotesis, observasi, dan verifikasi. Sedangkan pendekatan rasional, deskripsinya itu berdasarkan logika atau deduksi. Yang contoh ilmiahnya itu seperti matematika, filsafat, dan analitik. Sedangkan pendekatan secara kritis yaitu deskripsinya itu menguji asumsi melalui falsifikasi. Contoh ilmunya yaitu Popper, teori benar jika bisa dipalsukan dari bertahan.
Pengujian kebenaran dari epistemologi ini yaitu ada korespondensi, yang kedua koherensi, ketiga pragmatik, keempat paradigma. Dan yang terakhir epistemologi adalah mesin ilmu. Dari segi korespondensinya itu benar jika suatu sesuai fakta. Seperti air mendidih 100% diuji di lab. Yang kedua koherensi, benar jika konsisten dengan pengetahuan lain. Yang ketiga itu pragmatik, benar jika penggunaan secara praktis. Yang selanjutnya itu paradigma, yaitu kebenaran bergantung konteks historis atau sosial. Dan yang terakhir epistemologi adalah mesin ilmu, yaitu memastikan pengetahuan bukan sekedar opini saja. Kita lanjut ke bagian 3, yaitu membahas aksiologi atau nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Aksiologi dari aksios atau nilai ini membahas nilai yang melekat pada ilmu, termasuk etika dan tujuan aplikasinya. Pengertian inti dari aksiologi ini yaitu bertanya, untuk apa ilmu, apa nilai dan dampak etis bagi kehidupan kita. Itulah aksiologi tersebut. Aspek dan penjelasan dan contoh dari aksiologi ini yaitu ada 3, yaitu nilai, etika, dan tujuan. Dari nilai ini penjelasannya itu manfaat ilmu, utilitas, dan keindahan. Contohnya yaitu ilmu untuk kemajuan manusia, contohnya seperti vaksin. Etika yaitu moral dalam penelitian atau penggunaan, contohnya seperti etika medis atau AI etis. Yang ketiga yaitu tujuan, yaitu penjelasannya orientasi ilmu atau positif atau nonatif. Contohnya itu ilmu murni atau pengetahuan demi pengetahuan, terapan atau solusi masalah dari sosial. Yang keempat, kita akan membahas tentang keterkaitan ketiganya, yaitu sebagai fondasi utama filsafat ilmu. Ketiga pilar ini saling keterkaitan membentuk fondasi holistik filsafat ilmu. Keterkaitan sebagai fondasi filsafat ilmu ketiganya tidak dapat dipisahkan. Karena 1. Ontologi itu menerapkan objek, sedangkan epistemologi memberikan cara mempelajari objek tersebut, dan aksiologi itu menentukan tujuan dan etika penggunaan pengetahuan yang dihasilkan dari objek dan metode tersebut. Itulah makanya 3 pilar ini tidak bisa dipisahkan karena mereka satu dan ketergantungan. Tanpa keseimbangan ketiganya, ilmu rapuh. Ontologi tanpa epistemologi, spekulasi. Epistemologi tanpa aksiologi sama dengan amoral. Aksiologi tanpa ontologi sama dengan utopia kosong. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.